Di industri mobil yang ada saat ini, banyak mobil produksi massal yang sudah menggunakan mesin listrik ataupun hybrid di mobilnya untuk bisa mengurangi emisi gas buang dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di kendaraan produksi massal. Dan selain dari mobil produksi massal yang sudah banyak menggunakan mobil EV ataupun hybrid untuk mengurangi emisi karbon dan lebih ramah lingkungan ke alam, di ajang balap motorsport khususnya di ajang balap mobil, banyak juga yang sudah menggunakan teknologi terbarukan untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Dan salah satu contoh ajang balap motorsport yang sudah mengikuti perkembangan zaman ini adalah ajang balap Formula One, yang mana di era Formula One sekarang, mobil-mobil balap Formula One tersebut sudah menggunakan teknologi hybrid untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di mobil balapnya. Dan selain dari Formula One, teknologi hybrid ini juga sudah digunakan di ajang balap WRC. Karena teknologi hybrid ini di mesin mobil balap ini juga sudah menjadi peraturan wajib buat para tim balap yang ikut serta di kelas utama WRC. Dan semua perkembangan teknologi yang ramah lingkungan ini ditargetkan bisa digunakan oleh semua ajang balap motorsport lainnya pada tahun 2030 nanti. Karena FIA selaku pengelola pusat motorsport yang ada di dunia ingin mengurangi gas buang karbon secara signifikan dari mobil-mobil balap motorsport yang mereka kelola di era sekarang. Lalu selain dari teknologi hybrid terbarukan yang sudah dipakai di beberapa cabang ajang balap motorsport dengan adanya target zero emisi pada tahun 2030, FIA sudah meluncurkan ajang balap motorsport baru yang bernama Formula E pada tahun 2014 lalu di lapangan Olympic Park, Beijing, China. Dan Formula E ini bisa dibilang adalah ajang balap yang menyerupai ajang balap mobil Formula One, karena di setiap mobil balap Formula E akan didesain memiliki bentuk mobil single seater dengan bentuk keseluruhan bodi yang juga sangat dimiripkan dengan mobil-mobil yang berada di ajang balap Formula One. Dan karena dunia motorsport pada saat itu sedang gencar dengan yang namanya ajang balap mobil EV adalah ajang balap mobil masa depan, akhirnya Indonesia juga pernah ikut tren balap Formula E ini untuk mendukung kampanye zero emisi dengan menjadi tuan rumah di ajang balap mobil Formula E sejak tahun 2022. Tapi sayangnya pada saat Indonesia menjadi tuan rumah ajang balap Formula E pada tahun 2022, banyak yang bilang kalau penyelenggaraan Formula E ini dinilai gagal dan tidak menguntungkan sama sekali pada saat diselenggarakan di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ajang balap Formula E ini benar-benar gagal pada saat diselenggarakan di Indonesia, dan seberapa rugi Indonesia pada saat menggelar ajang balap Formula E ini. Jadi ketika pertama kali diumumkan berita ini ke publik, banyak wacana dan ekspektasi yang sangat besar tentang penyelenggaraan ajang balap Formula E ini yang akan diselenggarakan tepatnya di Jakarta, Indonesia. Yang mana di saat itu banyak berita lokal yang menyebutkan kalau ajang balap Formula E ini akan membawa kota Jakarta ke panggung global otomotif. Dan ajang ini juga sekaligus menjadi ajang mempromosikan kendaraan listrik yang akan dipasarkan ke Indonesia. Dengan harapan juga bisa meningkatkan pariwisata atau ekonomi lokal. Karena ajang balap Formula E ini dinilai akan memikat para turis yang ada di dunia. Tapi sayangnya semakin dekat ajang balap Formula E ini digelar di Jakarta, semakin banyak muncul berita tentang kejelekan dari ajang balap Formula E ini di Indonesia. Yang mana gelaran perdana Jakarta E-Prix yang berlangsung pada 4 Juni 2022 di lintasan Jalan Raya di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit ini dibuat dengan beberapa kendala yang ada pada saat itu. Yang mana Ancol adalah salah satu kawasan yang sangat padat dengan rutinitas para penduduknya. Dengan adanya pembuatan sirkuit Formula E ini di kawasan tersebut, membuat jalanan di daerah tersebut menjadi sangat macet dan merepotkan warganya. Selain itu, anggaran untuk sirkuit Formula E tersebut juga dinilai cukup besar karena pada tahap awalnya sirkuit ini memiliki anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Belum lagi biaya komitmen fee selama 3 musim yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI pada saat itu sebesar 653 miliar rupiah untuk menyelenggarakan ajang balap Formula E ini di Jakarta. Dan semua anggaran itu digunakan dari dana APBD kepemerintahan yang sedang menjabat pada saat itu. Dan hal ini banyak yang menilai kalau ajang balap Formula E ini adalah ajang balap yang sangat buang-buang anggaran. Lalu kemudian selain dari anggaran dari ajang balap Formula E ini yang sangat mahal, ajang balap Formula E ini banyak yang bilang gagal karena emang semua ekspektasi yang diharapkan tidak sesuai dengan realitanya. Yang mana setelah ajang balap Formula E selesai diselenggarakan pada saat itu, sayangnya dari total 52.500 tiket yang disediakan, cuman ada 14.800 tiket yang laku terjual pada saat penjualan tiket ini berlangsung. Dan walaupun laporan dari artikel Jakarta BPK.id kalau ke pemerintahan kita untung karena mendapatkan usaha total dari kegiatan tersebut sebesar 137,341 miliar dan dikurangi dengan beban pokok pendapatan sebesar 129,5 miliar. Jadi setelah dikurangi beban dan pajak terdapat keuntungan sekitar 6 miliar sebelum audit final, dan setelah audit final keuntungan yang dinyatakan adalah sebesar 5,29 miliar setelah penyelenggaraan ajang balap Formula E tersebut. Tapi sayangnya semua itu belum dikurangi dengan anggaran APBD komitmen fee yang sebesar 653 miliar, sehingga Indonesia bisa dikatakan merugi sebesar 647,7 miliar rupiah di penyelenggaraan ajang balap Formula E yang ada di Jakarta pada tahun 2022.
Lalu selain dari itu, untuk ekspektasi awal yang akan meningkatkan perekonomian lokal karena akan banyak turis asing yang datang ke Jakarta, sayangnya semua itu juga tidak sesuai target pada saat ajang balap Formula E ini diselenggarakan, yang mana di laporan jktbpk.co.id, ajang balap Formula E tersebut juga memiliki dampak pada beberapa sektor seperti UMKM, hotel, retail, dan pariwisata lokal yang mencapai total angka 4,45 miliar rupiah pada saat diselenggarakan. Tapi sayangnya angka 4,4 miliar rupiah itu masih banyak yang nilai kalau masih tidak sebanding dengan dana awal APBN yang sampai dengan 653 miliar rupiah. Jadi ya, walaupun ada perputaran uang yang sampai 4 miliar rupiah di sektor ekonomi lokal pada saat ajang balap Formula E ini diselenggarakan, tapi tetap aja dana yang dikeluarkan sampai 653 miliar untuk ajang balap Formula E ini seharusnya bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk ekonomi lokal pada saat itu. Lalu selain dari data yang dibilang Indonesia sangat merugi pada saat itu, ajang balap Formula E juga dinilai sangat kental dengan bisnis politik yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang dimana dari awal nama gubernur saat itu yaitu Anies Baswedan selalu dikaitkan dengan ajang balap Formula E. Dan ngebuat apapun yang akan terjadi di event Formula E akan menjadi ranah politik buat Bapak Anies Baswedan. Bahkan sampai ada yang menyebut kalau acara ini sukses pada masa penyelenggaraannya, Anies Baswedan akan dianggap sukses dalam pencapaian politiknya selama menjabat di Jakarta. Dan hal ini membuat ajang balap Formula E yang digelar di Jakarta ini akan menjadi ajang balap penentuan kesuksesan karir politik gubernur yang menjabat pada saat itu. Bahkan hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang mempertanyakan apa urgensinya ajang balap Formula E digelar di Jakarta. Bukankah lebih baik Indonesia merencanakan ajang balap Formula One yang sudah pasti menjanjikan dan lebih menguntungkan untuk negara ini? Ya, walaupun pasti anggaran yang akan dikeluarkan pasti akan menjadi lebih besar jika ingin mengadakan ajang balap Formula One di Indonesia, tapi kalau kita lihat secara data pada tahun 2022, penggemar ajang balap Formula E yang berada di dunia ini hanya sekitar 381 juta orang aja. Dan jika ingin dibandingkan dengan ajang balap Formula One, di tahun yang sama penggemar ajang balap Formula One ini bisa mencapai 1,54 miliar orang di seluruh dunia, dengan total 5,7 juta orang yang pasti akan langsung hadir untuk menonton langsung di trek balap. Dan dari data ini kita bisa melihat ajang balap Formula One itu sudah pasti lebih menjanjikan di sektor ekonomi dan juga pariwisata untuk negara Indonesia. Karena mau bagaimanapun banyak penggemar ajang balap Formula One yang berada di dunia ini rela menghabiskan banyak uang untuk melihat langsung tim favoritnya bertanding di trek balap. Selain itu, untuk di Indonesia sendiri ajang balap Formula E ini juga tidak memiliki basis penggemar fanatik seperti basis penggemar fanatik yang ada di ajang balap Formula One. Dan hal itu tentu aja ngebuat banyaknya orang Indonesia yang tidak tahu siapa aja pembalap yang ikut serta di ajang balap Formula E. Dan sudah pasti mereka tidak akan mau menonton ajang balap tersebut karena tidak ada pembalap yang mereka andalkan ataupun dikenal. Apalagi perihal adrenalin dan suara mobil tersebut. Kalau Formula E memiliki suara yang kayak gini. Namun kalau Formula One kayak gini. Jadi ya jelas, ngapain nonton Formula E kalau ada Formula One, iya kan? Jadi kesimpulannya dari semua ini, ajang balap Formula E ini bisa dikatakan adalah ajang balap yang gagal total pada saat diselenggarakan di Indonesia. Karena selain Indonesia tidak untung sama sekali pada saat menggelar ajang balap Formula E ini, tingkat perekonomian yang didapatkan juga tidak sebanding dengan dana yang sudah dikeluarkan. Gimana menurut kalian tentang ajang balap Formula E yang digelar di Jakarta? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.